Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana telah melimpahkan rahmat, taufik, hidayah serta inayahnya sehingga kita dapat melakukan aktivitas seperti biasa. Tak lupa sholawat serta salam tetap terlimpah curah kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang kita nanti-nantikan syafaatnya di yaumul akhir. Amin. Perkenalkan, nama saya Musrifah dari Program Studi Pendidikan Agama Islam Universitas Alma-Ata Yogyakarta angkatan tahun 2019. Di sini saya akan meresensi buku Filsafat Pendidikan guna memenuhi tugas akhir mata kuliah Filsafat Pendidikan. Buku yang akan saya resensi adalah buku ini, karya Profesor Dr. Muhyi Dayeli. Buku ini diterbitkan oleh PT Refika Aditama. Jumlah halamannya 200 halaman. Cetakan pertama Maret 2011, cetakan kedua September 2013, cetakan ketiga Mei 2017. Selanjutnya saya akan membacakan biografi Profesor Dr. Muhyi Dayeli MAG. Beliau memperoleh gelar sarjana dalam bidang pendidikan agama Islam di Fakultas Tarbiyah IAIN Suska tahun 1987. Pada tahun 1995, penulis menamatkan studi S2 pada program Pasca Sarjana IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta dengan konsentrasi pendidikan Islam. Dan pada tahun 2000, di institusi pendidikan ini juga penulis berhasil memperoleh gelar doktor dengan judul disertasi Pemikiran Etika Ibnu Miskawayh dan J.J. Rousseau. Studi perbandingan filsafat moral sejak tahun 1989, penulis diangkat sebagai dosen tetap pada perguruan yang sama dalam mata kuliah keahlian filsafat pendidikan Islam. Penulis telah banyak menuangkan pemikirannya dalam bentuk buku, artikel di berbagai jurnal, dan makalah-makalah yang disajikan dalam berbagai seminar. Beberapa karya tulis berupa buku yang telah diterbitkan antara lain Ideologi dan Moralitas Pendidikan Islam tahun 2007, Strategi Pendidikan Nilai dalam Islam tahun 2008, dan teori-teori pengembangan sumber daya manusia pada tahun 2007, dan masih banyak lainnya. Di dalam buku ini membahas 7 bab, akan tetapi saya akan memilih salah satu dalam 7 bab itu yang membahas tentang teori-teori pengembangan sumber daya manusia, yang di dalamnya mencakup pengembangan sumber daya manusia dalam pendidikan, teori pengembangan sumber daya manusia dalam konteks Islam, teori pengembangan sumber daya manusia dalam aliran-aliran filsafat, yang di dalamnya ada 5, yaitu idealisme, rasionalisme, realisme, eksistensialisme, dan eksperimentalisme. Teori yang pertama, teori idealisme. Idealisme adalah suatu aliran filsafat yang paling tua yang umumnya disandarkan dengan filsuf besar Plato. Aliran ini memiliki suatu keyakinan bahwa realitas ini terdiri dari substansi sebagaimana ide-ide atau spirit. Alam nyata tergantung pada Tuhan sebagai jiwa universal. Alam nyata ini adalah pancaran dan
ekspresi dari jiwa universal itu. Realitas yang sesungguhnya bukanlah terletak pada bendanya, tapi pada suatu yang berada di dalam dan mengikat ia tersebut, sehingga ia menjadi wujud. Pengetahuan menurut aliran ini tidak lain adalah yang ada dalam ruang idea. Aliran ini menekankan realitas moral dan spiritual sebagai sumber untuk menerangkan alam. Aliran ini memandang nilai adalah suatu yang absolut dan universal. Filsafat idealis mengklaim bahwa realitas tinggi yang berada pada spiritual melebihi yang fisik, mental melebihi yang material. Selanjutnya yang kedua, rasionalisme. Rasionalisme adalah suatu aliran filsafat yang muncul pada zaman modern dengan menekankan bahwa dunia luar adalah suatu yang real. Realita berbeda dengan jiwa yang mengetahui objek atau dunia luar tersebut. Realita merupakan pertemuan jiwa manusia dan dunia luar sebagai objeknya. Rasionalisme memiliki suatu keyakinan bahwa sumber pengetahuan terletak pada rasio manusia melalui persentuhannya dengan dunia nyata di dalam berbagai pengalaman empirisnya. Rasionalisme menekankan bahwa kesempurnaan manusia bergantung pada kualitas rasionya dalam mencerna realitas yang ada di sekitarnya. Yang ketiga, realisme. Pada hakikatnya, kelahiran realisme sebagai suatu aliran dalam filsafat sebagai sintetis antara filsafat idealisme Immanuel Kant di satu sisi dan empirisme John Locke di sisi lainnya. Realisme termasuk salah satu aliran klasik yang selalu disandarkan pada nama besar Aristoteles yang memandang dunia dalam terma material. Segala sesuatu yang ada di hadapan kita adalah sesuatu yang real dan terpisah dari dalam pikiran. Namun ia dapat memunculkan pikiran melalui upaya selektif terhadap berbagai pengalaman dan melalui pendayagunaan fungsi akal. Jadi realita yang ada adalah dalam wujud natural, sehingga dapat dikatakan bahwa segala sesuatu selalu digerakkan dari alam. Yang keempat, eksistensialisme. Eksistensialisme sebagai aliran filsafat dalam sejarah perkembangan filsafat dikenal pada abad ke-20. Sebenarnya, dalam epistemologi Ibnu Sina pun telah terlihat idenya yang mengatakan bahwa eksistensi mendahului yang esensi. Karakteristik pokok filsafat eksistensialisme memfokuskan refleksi pemikirannya pada dunia dalam manusia sehingga terbuka pernik-pernik keunikannya. Eksistensialisme meyakini bahwa manusia memiliki kesadaran bahwa ia ada, keberadaannya ada di tengah-tengah keberadaan benda-benda lain. Cara berada manusia berbeda dengan benda-benda lain di luar dirinya. Dalam filsafat eksistensialisme, manusia yang sadar adalah manusia yang dapat meragukan sesuatu, yang dapat melakukan aktivitas berpikir untuk dirinya, alam, dan apa saja yang tercakup dalam realitas. Eksistensialisme sebagai aliran filsafat yang bersifat teknis terjelma ke dalam bermacam-macam sistem yang berbeda-beda. Yang kelima, eksperimentalisme. Aliran eksperimentalisme berpendapat bahwa hidup adalah perubahan dan perubahan terjadi melalui pemikiran cerdas manusia dalam menyelesaikan berbagai rintangan dan problem yang ada. Penyelesaian problem sangat tergantung pada penyesuaian diri dengan berbagai realitas dalam pengalaman-pengalaman. Kaum eksperimentalis memandang bahwa pengembangan rohaniah manusia
termasuk akal, merupakan modal dasar manusia dalam memberikan interpretasi dan seleksi terhadap berbagai realitas yang dihadapinya dalam kehidupan. Sehingga dengan demikian ia pun bergerak ke arah peningkatan dan penyempurnaan kualitas dirinya. Selanjutnya, kelebihan kekurangan buku dan kritik saran buku. Kelebihan buku ini isinya terperinci dengan baik, lengkap dan bermanfaat untuk pemula yang ingin belajar tentang buku filsafat pendidikan ini. Kekurangan buku ini ukurannya cetakannya besar, jadi kurang praktis untuk dibawa. Kritik dan saran buku ini sudah bagus, lengkap dan menarik. Akan tetapi akan lebih baik lagi jika cetakan bukunya diperkecil sehingga mudah dibawa kemana-mana. Sekian video dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.